Nah, buku Puisi Dukamu Abadi ini sangat berkesan bagi saya karena ini saya baca sejak saya remaja. Puisi-puisi ini kan ditulis tahun 67 dan 68. Ini saya mau memberi tafsir sedikit. Pak Sapardi nggak usah ikut campur tangan ya Pak ya. Silakan Mas. Ya. Nah, ini buku puisi yang sangat liris, tetapi saya punya penghayatan sendiri. Puisi-puisi ini lahir persis setelah tragedi tahun 65. Kalau kita membaca buku puisi ini, sama sekali tidak ada petunjuk mengenai peristiwa politik yang terjadi. Tetapi saya bisa merasakan bahwa suasana yang dilukiskan di dalam Dukamu Abadi itu suasana setelah terjadi tragedi yang sangat besar, tragedi berdarah. Jadi ada bau kematian, ada suasana sunyi yang ngelangut setelah terjadinya pergolakan yang luar biasa. Baris pertama puisi Dukamu Abadi saja begini, masih terdengar sampai di sini dukamu abadi. Nah, yang belum pernah diungkap orang bahwa di dalam puisi itu ada disebut-sebut kata Golgota misalnya. Jadi saya mempunyai tafsir bahwa tampaknya puisi ini ingin menunjukkan bagaimana tragedi penyaliban Yesus itu juga terjadi secara massal di dalam peristiwa tahun 65. Ini sangat terlukis di dalam puisi-puisi ini menurut penghayatan saya. Saya pernah membuat tafsir terhadap serangkaian puisi Pak Sapardi lewat cerita pendek saya Laki-laki Tanpa Celana. Di sana saya menunjukkan melalui teks-teks puisi Pak Sapardi bahwa memang ada tragedi, ada trauma di sana yang baunya itu bisa saya cium di dalam puisi-puisi beliau. Jadi memang puisi-puisi ini ditulis pada suasana yang sangat kontemplatif. Ketika seseorang sudah mengambil jarak dengan tragedi itu, lalu tragedi sosial yang begitu bersejarah itu akhirnya menjadi trauma psikologis yang sifatnya individual. Jadi kalau saya baca ulang ini, bau kengerian itu masih ada. Nah, makanya puisi ini menjadi sangat menarik karena tidak ditulis dengan nada yang misalnya berkobar-kobar, tetapi malah justru menjadi lebih mencekam. Saya sangat ngeri kalau membaca Dukamu Abadi. Sangat ngeri Mas? Sangat ngeri. Bacakan sedikit saja. Oke, saya bacakan sedikit ya. Enaknya bisa nyuruh-nyuruh. Ini masih ejaan lama Mbak Nana. Enggak apa-apa Mas. Ejaan lama, wah sangat berkesan. Beruntunglah saya memiliki. Memiliki buku hasil iya, curian ya. Kapan-kapan mau saya lelang ini. Jadi puisi pertama judulnya Prolog. Ruwet. Prolog. Okay. Jadi puisi pertama. Kita membayangkan sehabis terjadi tragedi 65. Mungkin penyairnya tidak bermaksud begitu, tetapi tidak apa-apa. Pak Sapardi tidak ikut campur ya, sekarang. tidak ikut urusan saya sebagai pembaca. Ya. Masih terdengar sampai di sini dukamu abadi. Malam pun sesaat terhenti, sewaktu dingin pun terdiam di luar langit yang membayang samar. Kueja setia, semua pun yang sempat tiba. Sehabis menempuh ladang Kain dan bukit Golgota, sehabis menyekap beribu kata di sini, di rongga-rongga yang mengecil ini. Kusapa dukamu jua, yang dahulu, yang meniupkan jarah ruang dan waktu, yang capai menyusun huruf dan terbaca sepi manusia jelaga. Itu puisinya. Jadi kita kasih tepuk tangan dong. Puisi Sapardi dibacakan oleh Djoko Pinurbo. Saya ingin tanya yang membuat interpretasi tadi mendekati dengan apa yang ketika itu Bapak pikirkan pada saat menulis? Bukan hanya mendekati, melompati gitu coba. dan itulah saya katakan tadi, tafsir itu jauh lebih jauh daripada apa yang diketahui oleh si penyair tentang sajaannya sendiri gitu. Kalau saya boleh menjelaskan ini, mungkin saya akan menjelaskan dengan cara lain. Tahun 67 dan 68 itu kan berarti umur saya 27 dan 28 tahun. Menurut teori yang mungkin tidak saya percaya, ya. Jadi pada umur-umur itulah orang itu untuk pertama kalinya sadar bahwa dia akan mati. Ya. Ini pernah dikatakan oleh Jean-Paul Sartre. Ya.
bukan nih, tapi satu Albert Camus pernah mengatakan itu. Jadi pada tahun-tahun itu orang itu mulai sadar dia akan mati dan dia akan menulis seperti itu. Dan mungkin ini yang saya lihat. Ini kan banyak sekali mengenai kematian di segala macam itu. Jadi saya dalam keadaan yang sangat-sangat ada sajak saya yang betul-betul ini takut sekali, takut mati. Tapi hasilnya seperti ini. Bukan kemudian saya membuat sajak-sajak yang mungkin menyebabkan Anda nangis, bukan. Saya mengambil cara dari ketakutan saya akan mati itu, dan saya menulis sajak-sajak yang seperti ini. Itulah sebabnya tadi mungkin ditafsirkan lain, dukamu-munya itu besar. Nah, bagi saya ini Tuhan kok berduka terus sampai sekarang. Ya. Dan melihat umatnya seperti ini, apa enggak pernah mau jadi beres kita ini gitu loh, kira-kira seperti itu. Dan kemudian ditambah dengan ketakutan akan kematian itu tadi. Dan itu saya kira penting sekali menurut saya yang mendasari puisi saya ini. Beberapa mungkin yang di antara buku saya yang paling banyak dibicarakan adalah ini, dan banyak sekali tafsir itu bermacam-macam, ada dihubungkan sini, dihubungkan situ gitu. Dan saya senang sekali, dan saya kira memang puisi harus begitu. Ya, seperti tafsir Jopin tadi itu sangat saya hargai. Sajak yang pertama tadi, prolog tadi. Dan saya menganggap ketika ini dikumpulkan, saya merasa ada semacam benang merah dari satu sajak ke sajak lain. Oleh karena itu salah seorang kritikus menganggap ada 3 sajak itu dianggap satu sajak saja, karena sebenarnya 3 sajak ini jadi satu gitu. Ya, meskipun saya tulis secara terpisah gitu. Ya. Jadi satu rangkaian. Jadi betul-betul tergantung interpretasi siapapun yang membacanya. Betul, ya, betul. Ya. Baik. Bicara soal korupsi, soal pilkada, soal pemimpin, soal penguasa Jakarta atau yang mau jadi penguasa Jakarta. Soal-soal itu menarik dijadikan syair tidak ya, Mas Penyair? Iya, saya ini kan terbiasa menulis hal-hal yang remeh, celana, kamar mandi, dan sebagainya. Jadi kalau tiba-tiba harus berbicara mengenai pemimpin itu rasanya berat. Tapi saya masih menyimpan rasa penasaran terhadap ini soal pemimpin ya. Saya punya pemimpin negara, presiden namanya Joko Widodo. Dari Solo, orangnya kurus. Ya. Saya punya pemimpin puisi namanya juga Joko Damono. Dari Solo, kurus juga itu. Dari situ saja sudah terasa bagaimana semesta mengatur ini ya. Nah. Masih ditambah lagi, saya memiliki diri saya sendiri. Namanya Joko Pinurbo, kurus. Berasal dari dekat-dekat Solo, ya kan? Nah, saya lalu teringat salah satu puisinya Pak Sapardi, yang fana adalah waktu. Jadi saya merasa yang fana adalah Joko, Najwa abadi. Gitu ya. Kalau tentang Ahok itu saya ingat puisinya Wiji Tukul. Wiji Tukul kan puisi yang paling dihafal oleh hampir semua aktivis itu kan hanya ada satu kata lawan. Saya teringat Ahok. Hanya ada satu kata yang benar-benar menohok, Ahok. Hanya ada satu kata yang menohok, Ahok. Pak Sapardi, situasi negeri menarik untuk dijadikan karya? Selalu menarik, ya, selalu menarik. Tapi karena puisi itu pendek dan saya tidak bisa banyak cerewet di situ, saya nulis novel. Ya. Kalau Anda membaca novel saya yang judulnya apa namanya? Yang baru Suti? Trilogi Sukram, Anda akan tahu. Saya protes keras terhadap segala macam. Yang namanya Pengarang Telah Mati itu tahun 1964. Kemudian yang 1998. Kemudian yang Pengarang Belum Mati itu 1964. Itu kan peristiwa penting. Nah, kemudian yang ketiga itu ketika terjadi pemberontakan di mana namanya Sumatera Barat itu, ketika Datuk Meringgi melawan Belanda itu. Jadi kemarahan saya itu saya sampaikan dalam cerita-cerita semacam itu, tapi ya jangan percaya saya, pokoknya baca aja lah. Nanti kalau pulang ke Gramedia kan ada buku saya itu. Ya.
Itu dibaca bener-bener. Ya, jadi cara saya marah itu begini. Pada buku yang ketiga itu saya jadikan Datuk Umeringe itu pahlawannya. Bagi saya dia pahlawan. Yang Sontoloyonya itu, ya, itu pacarnya Siti Nurbaya siapa? Samsul Bahari itu kumbal banget satu bulan itu. Ya, dia kan antek Belanda dan segala macam itu. Kenapa tidak pahlawan? Sedangkan si Datuk Umeringe ini kan pemberontak. Dia berkeliling dari surau ke surau untuk mengumpulkan orang-orang Islam dan melawan terhadap Belanda karena tidak mau bayar pajak. Nah kalau gitu dianggap bajingan itu kan susah. Nggak bisa dong. Saya jadikan pahlawan di situ. Itu cara saya melawan itu. Jadi bukan dengan cara marah, bukan itu dongeng, itu dongeng. Jadi dalam cerita itu Datuk Umeringe itu adalah pacarnya Siti Nurbaya gitu. Sama sekali berbeda. Itu cara saya menafsirkan masalah-masalah politik di negeri saya ini. Kalau yang dialami yang terjadi sekarang, adakah penafsiran khusus ala Sapardi? Oh, saya sedang nulis 2 novel, tunggu ya sampai akhir tahun harusnya. Anda akan kaget. Saya tidak belok kiri, tidak belok terus, mungkin saya belok kanan. Tapi kan boleh tuh, belok kanan ya boleh, kiri ya boleh, terus ya boleh, berhenti ya boleh gitu. Nah, saya nggak mau berhenti. Saya mau belok-belok gitu. Jadi itu yang menyebabkan ini menarik ya sekarang ini Kasana sastra kita itu karena muncul macam-macam gitu, macam-macam. Hanya yang agak perlu diperhatikan adalah kita sekarang itu membicarakan sastra itu berlainan dengan apa yang dikatakan Joko tadi. Sastra itu, puisi itu ya kata-kata itu gitu. Bukan apa yang dikandung kata-kata itu. Nah sekarang yang dibicarakan adalah apa yang dikandung kata-kata itu. Caranya nggak kerukuran ya nggak apa-apa, tapi yang dikandung itu seperti itu. Nah itu yang bermasalah. Itu bukan sastra bagi saya. Itu masalah besar, ya. Karena sastra itu adalah cara pengucapan seni kata yang namanya verbal art ya, seni kata yang memang berbeda dengan yang lain gitu. Bahwa isinya berbeda-beda kita bisa bertengkar, tapi cara itu yang paling penting. Cara yang paling penting. Boleh kita kasih tepuk tangan dong untuk Pak Sapardi?